Presiden Jokowi marah besar. Gegara Prabowo beli sampah belasan triliun. Presiden Joko Widodo pasti marah besar soal anggaran yang diboroskan oleh Kementerian Pertahanan yang ada di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Presiden Jokowi harusnya heran dan meminta orang-orang untuk mengaudit anggaran Kementerian Pertahanan yang digunakan untuk beli barang rongsok itu. Padahal sebelum-sebelumnya Jokowi menjual 2 kapal perang bekas dan dia ingin memperbarui kapal tersebut. Tapi Prabowo malah bodoh melakukan transaksi beli pesawat bekas belasan biji. Daripada saya bilang beli barang bekas, saya lebih suka pakai istilah beli sampah. Saya sudah bilang dari awal, dan saya sudah curiga bahwa pemilihan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo itu adalah blunder besar. Kalaupun demi keamanan nasional, saya rasa itu juga tidak sebanding dengan pemborosannya. Gila aja, beli barang rongsok belasan biji, nilainya belasan triliun. Memilih mantan musuh untuk mengisi kementerian dengan anggaran yang jumbo adalah salah besar. Presiden Joko Widodo juga sudah meminta kepada pemerintahannya agar tidak membeli alutsista bekas dan barang-barang yang jadi sampah dalam beberapa tahun depan. Nanti mau sampah-sampah tersebut dijual lagi dengan harga yang murah, iya kan? Tidak sama sekali dong. Indonesia ini negara besar yang seharusnya bisa membeli pesawat atau alutsista yang baru, atau setidaknya yang second, tapi masih layak pakai sampai 20 tahun ke depan. Yang dibeli Prabowo itu adalah barang rongsok dengan anggaran yang sangat besar, yakni belasan triliun. Anggaran jumbo itu adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan dengan sebaik-baiknya. Dengar-dengar, Jokowi sampai marah mengetahui Kementerian Pertahanan melakukan hal yang gak jelas ini. Prabowo Subianto itu memang gak bisa kerja dan hanya bisa buang-buang duit karena memang dia lahir dari keluarga yang kaya, sehingga dia menjadi generasi yang hanya bisa buang-buang duit rakyat. Apalagi kita melihat bapaknya Prabowo itu adalah orang yang menjadi orang penting di dalam perekonomian Orde Baru. Kita tahu sendiri Orde Baru itu seperti apa korupsinya. Bahkan lebih jauh lagi, media berita besar mengatakan bahwa Soeharto merupakan koruptor terbesar abad 20. Soeharto itu kan besanan sama bapaknya Prabowo, alias Prabowo itu adalah menantunya Soeharto, sehingga menghasilkan generasi kedua seperti Prabowo dan adiknya yang menganggap rakyat itu tidak penting dan uang rakyat itu memang menjadi haknya untuk dihambur-hamburkan. Saya melihat Presiden Joko Widodo kecewa betul sama apa yang menjadi pilihannya. Dan kita melihat anggaran Kementerian Pertahanan itu jumbo dan dipakai dengan tidak bertanggung jawab. Bahkan di artikel sebelumnya, saya sudah menuliskan bahwa sejak 2 tahun kemarin itu, Ibu Koni Rahakundini Bakri yang merupakan orang yang menjadi praktisi peperangan melihat ada anggaran yang gak jelas di Kementerian Pertahanan, bikin PT baru dengan simbol-simbol PT yang hanya dicetak di atas kertas. Ya begitulah yang menjadi resiko barter politik. Kita harus memilih pemimpin yang benar di tahun 2024 nanti. Bayangkan saja, di Kementerian Pertahanan saja nggak becus untuk memimpin dan menggunakan anggaran.
Gimana mau masuk ke skala nasional? Makin rusak itu negara. Pilih yang sudah pasti, yakni Ganjar Pranowo. Mungkin dia bukan orang yang sempurna, tapi ketika Ganjar Pranowo dibandingkan dengan calon presiden lainnya, tentu dia ada di atas angin. Hanya saja suaranya Ganjar Pranowo itu masih organik dan sifatnya natural, karena dia nggak beli suara pakai duit anggaran Kementerian Pertahanan. Dia juga bukan orang yang suka mengancam-ancam, dan bukan penculik yang darahnya berceceran di tangannya. Sudah tahu begini, kita harus memilih Ganjar Pranowo dengan pasti. Ganjar Pranowo harus kita menangkan agar kita terhindar dari kecelakaan. Kita butuh pemimpin yang bisa mengendalikan dan menakodai negara ini dengan baik. Siapa lagi kalau bukan Ganjar Pranowo? Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Manuel. Bagaimana menurut Anda?